warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di video kali ini saya akan menambahkan materi dari video yang sebelumnya, yaitu kita tambahkan satu tokoh yang baru, Raymond Kettle. Nah, sebenarnya Raymond Kettle ini berkaitan juga dengan tokoh yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu Alport, dan akan juga berkaitan dengan tokoh yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu Eysenck. Jadi ketiga tokoh ini biasanya terkenal dengan teori sifat karena mengaitkan bagaimana terbentuknya kepribadian dari sifat-sifat yang ditunjukkan oleh manusia itu sendiri atau oleh individu itu sendiri. Nah, sebelum kita belajar mengenai bagaimana kepribadian menurut Raymond Kettle, maka kita akan belajar terlebih dahulu biografi dari tokoh Raymond Kettle, karena ketika kita belajar biografi dari suatu tokoh, maka ini akan menentukan bagaimana pandangan tokoh tersebut terhadap kepribadian manusia. Nah, nama lengkap adalah Raymond Bernard Kettle. Kemudian di sini biografinya dilahirkan pada tahun 1905, berawal dari kejadian-kejadian yang dialami oleh Kettle selama sepanjang hidupnya. Jadi karena pada saat itu Raymond Kettle berkaitan dengan Perang Dunia. Nah, ini banyak sekali korban-korban yang dilihatnya di sekitar rumahnya, bahkan di dekat rumahnya itu ada rumah sakit yang merawat tentara-tentara yang Perang Dunia pada saat itu. Nah, ini membuat Kettle itu menyadari bahwa sebenarnya manusia itu hidup dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini yang membuat dirinya tertarik dalam mempelajari bagaimana sebenarnya perkembangan kepribadian pada. Nah, ini adalah gelar-gelar yang diperoleh Kettle dimulai tahun 1924, kemudian mulai fokus menjadi direktur begitu ya di sebuah klinik psikologi, kemudian menjadi dosen. Nah, ini yang menentukan juga bagaimana karir Raymond Kettle yang berkaitan dengan kondisi klinis seseorang dalam menjelaskan kepribadian. Kemudian Raymond Kettle mendefinisikan bahwa kepribadian itu merupakan suatu kondisi yang bisa diprediksi bagaimana seseorang itu bertindak. Jadi sebenarnya kalau sebelumnya kita belajar kepribadian itu karena adanya pengalaman masa lalu, nah kalau menurut Kettle ini kepribadian dipengaruhi oleh bagaimana prediksi seseorang akan berperilaku di waktu yang masa akan datang. Nah, ini yang membuat Kettle itu fokus pada masa kini dan apa yang terjadi di masa yang akan datang terkait dengan tingkah laku yang ditunjukkan oleh manusia, di mana tingkah laku itu sebagai gambaran bagaimana kepribadian manusia itu sendiri. Sehingga Kettle pun tidak memfokuskan pada korban-korban yang dirawatnya, namun di sini Kettle lebih melihat bagaimana tingkah laku yang akan ditunjukkan yang bisa diprediksi pada masa yang akan datang. Jadi ketika seseorang dihadapkan situasi yang sama, nah seseorang itu akan berperilaku yang sama pula. Nah, itu adalah kunci bagaimana kepribadian menurut Raymond Kettle. Sehingga ketika muncul sifat-sifat atau trait-trait pada diri seseorang, pada manusia itu, ketika terjadinya adalah konsisten, ajak sebagai trait yang bisa diprediksi, itu menjadi bagian dari kepribadian. Nah, untuk melihat trait atau sifat-sifat yang dimunculkan pada diri manusia ini, Kettle kemudian memiliki 3 metode untuk melihatnya. Nah, di sini sering disebut sebagai analisis faktor. 3 metode itu, yang pertama adalah life record. Jadi di life record ini metode yang digunakan untuk mencatat segala tingkah laku yang dimunculkan oleh manusia itu sendiri. Jadi tingkah lakunya bagaimana sepanjang tingkah rentang perkembangan itu, tingkah lakunya bagaimana. Nah, itu digambarkan untuk menggali trait pada manusia itu. Kemudian yang kedua adalah self-rating questionnaire. Self-rating questionnaire di sini, jadi individu atau seseorang itu diminta untuk merating, untuk memperkirakan dirinya itu berada pada kondisi yang bagaimana, sehingga membuat penilaian subjektif pada dirinya sendiri. Nah, kemudian metode yang ketiga di sini lebih objektif ya, dinamakan sebagai objective test, di mana individu itu diukur dalam
suatu kondisi yang sudah ditentukan terlebih dahulu, sehingga di sini lebih objektif. Dari ketiga metode yang dijelaskan oleh Kettle sebagai analisis faktor ini kemudian juga menjadi dasar ya kenapa sekarang muncul asesmen yang sifatnya objektif digunakan untuk mengukur munculnya tingkah laku pada diri manusia yang kemudian digambarkan sebagai kepribadian pada manusia itu sendiri. Selanjutnya berarti kita kemudian belajar mengenai struktur kepribadiannya. Jadi sebenarnya struktur yang membentuk kepribadian pada manusia itu sendiri bagaimana? Tadi di awal kita membahas mengenai adanya trait, kemudian trait atau sifat ini munculnya adalah sifat acek gitu ya, sehingga menjadikan bagaimana tingkah laku itu menjadi suatu kesatuan dari adanya trait. Jadi trait terlebih dahulu bersifat satu kesatuan, ajek ini menjadi suatu bentuk yang kita namakan sebagai tingkah laku, kemudian tingkah laku ini sifatnya menetap kita sebut sebagai kepribadian. Nah, namun dalam dasar terbentuknya struktur kepribadian Kettle ini nanti ada komponen yang mendasari pada diri manusia itu sendiri. Nanti ada yang kita sebut sebagai F dan nanti ada yang kita sebut sebagai sentimen. Nah, apa itu? Nah, di sini sebelum kita membahas F dan sentimen, kita selesaikan dulu trait. Nah, trait tadi menjadi suatu satuan ya yang muncul ketika satu satuan membentuk tingkah laku. Nah, sebenarnya trait pada diri manusia itu menurut Kettle pada diri kita itu trait bisa dibagi menjadi 3 kategori, di mana dari 3 kategori ini memunculkan tipe-tipe tertentu dari trait itu sendiri. Yang pertama, ketika trait itu didasarkan pada kepemilikan, maka dibagi menjadi trait yang sifatnya umum, setiap orang itu memiliki trait yang hampir sama dengan individu yang lainnya. Kemudian, ataukah yang unique trait atau sifatnya unik, jadi hanya pada individu tertentu memunculkan trait-trait yang unik yang tertentu pula, jadi bisa berbeda, sangat berbeda sekali antara individu satu dengan yang lainnya. Kemudian ataukah trait yang didasarkan pada kedalaman, apakah itu trait yang surface jadi hanya berada di permukaan saja munculnya, ataukah trait yang lebih dalam jadi sumbernya lebih dalam, lebih mendasar begitu. Nah, trait yang dimunculkan pada manusia itu yang mana? Bisa jadi setiap individu, setiap manusia itu punya beberapa trait, misalnya punya unique trait tapi juga punya source trait seperti itu. Ataukah trait yang didasarkan pada modalitas ekspresi. Nah, di sini ada 3 yang didasarkan pada ability trait atau kemampuan pada diri manusia memunculkan trait itu yang seperti apa, ataukah trait yang didasarkan pada temperamen, jadi yang lebih dalam, ataukah dinamik, jadi lebih berdinamika di antara kedua trait ability atau temperamen. Jadi yang mana? Bisa jadi seseorang itu memiliki hampir semua trait ini, ataukah hanya tertentu saja, misalnya ya trait yang dimunculkan itu sifatnya common trait. Nah, itu adalah sifat. Kemudian yang membentuk komponen struktur kepribadian sebelum kita ke dinamikanya adalah yang setelah trait kedua adalah F. Jadi F ini sifatnya lebih mendasar, jadi merupakan dorongan atau motivasi dasar bawaan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuannya. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai dari motivasi seseorang, maka kita sebut itu sebagai F. Psikoanalisa Freud, F ini bisa dijadikan sama dengan it. Namun ingat, kita belajar Kettle kita sebut sebagai F, struktur kepribadiannya. Ini bersifat dorongan, ada tujuan yang ingin dicapainya. Nah, ada 10 F pada diri manusia yang mendasar, yaitu makan, kemudian seks, kemudian kemampuan bersosial ataupun pengasuhan, keingintahuan, rasa takut, agresif, serakah, self-assertion, dan kegemaran. Ini merupakan 10 dorongan yang ada pada diri manusia. Kemudian sentimen ini lebih kesatuan ya, jadi merupakan terstrukturnya pola-pola dari energi yang diperoleh dari F. Jadi ketika F itu
merupakan satu kesatuan satu yang terpisah, sentimen ini terstruktur dari efek yang ada, sehingga sentimen ini dibentuk pula dari hasil belajar kita pada lingkungan, maka akan membentuk bagaimana sentimen kita. Misalnya ketika seseorang memunculkan bagaimana dia ingin menjadi orang yang sukses, nah ini kan ada motivasi yang ingin dicapai ya, tujuannya adalah sukses, kemudian dorongannya adalah apa, motif-motif yang mendasari, misalnya adalah karena dia ingin social ability, ataukah karena dia ingin self assertion. Nah kemudian menjadi satu sebuah pola yang terstruktur, muncullah sentimen. Kemudian setelah kesatuan sentimen ini muncul dalam diri seseorang, yang keluar itu adalah bentuknya sikap atau attitude. Jadi yang kita namakan sebagai tingkah laku di awal tadi, pola-pola yang sifatnya menetap dari suatu kepribadian adalah karena adanya attitude atau tingkah laku yang ada pada diri manusia. Jadi kalau kita gambarkan ringkas dari sebuah lingkaran di sini ya, ini merupakan dorongan-dorongan, motif-motif yang mendasar, kemudian ini membentuk suatu kesatuan pola yang lebih terstruktur. Dalam proses pencapaian tujuannya tadi, ada yang kita sebut sebagai S ini untuk sentimennya. Kemudian sentimen ini berjalan berdinamika bersama, begitu sehingga memunculkan adanya trait-trait tertentu, sifat-sifat tertentu pada diri manusia. T ini untuk traitnya ya. Sebelumnya, kemudian ketika ini berjalan bersama, muncul membentuk sikap atau attitude atau tingkah laku pada diri manusia. Jadi kalau kita gambarkan tingkah lakunya ada di sini, di luarnya ya, tingkah laku. Nah ketika tingkah laku ini menetap pada diri manusia sepanjang rentang perkembangannya, kemudian konsisten, maka kita namakan itu adalah kepribadian. Sehingga sebenarnya ini bisa diprediksi. Prediksinya adalah apa sebenarnya yang ingin dicapai atau dituju pada diri seseorang. Nah maka bisa diprediksi dia akan berperilaku yang seperti apa. Itu kepribadian menurut Raymond Cattell. Nah namun setiap struktur ini tidak serta-merta muncul begitu saja pada diri manusia, namun struktur ini munculnya itu bertahap. Nah maka kemudian di teori kepribadian Raymond Cattell menjelaskan perkembangan munculnya kepribadian. Nah ini secara bertahap, tidak kemudian tiba-tiba muncul yang disebut sebagai trait yang kemudian digambarkan sebagai kepribadian, tidak. Namun setiap struktur ini munculnya secara bertahap, dimulai dari masa infansi 0 sampai 6 tahun. Nah ini sehingga stimulus-stimulus yang ada di sekitar, bagaimana kejadian-kejadian di sekitar, terutama orang tua, itu mempengaruhi bagaimana terbentuknya R tadi. Kemudian pada perkembangan yang kedua adalah childhood, ini di usia 6 sampai 14 tahun. Nah ini juga ya, kondisi orang sekitar itu mempengaruhi bagaimana terbentuknya struktur yang lebih luas, yaitu sentimen dan juga bagaimana memunculkan trait pada diri seseorang. Kemudian yang ketiga adalah adolescence, di sini usia 14 sampai 23 tahun. Ini juga akan membentuk bagaimana attitude dan sikap ataupun tingkah laku pada diri seseorang. Kemudian lebih tinggi di atasnya maturity di usia 23 sampai 50 tahun. Nah, di sini biasanya tingkah laku yang ditunjukkan itu sudah matang. Jadi ini sudah merupakan gambaran kepribadian seseorang. Kemudian di usia selanjutnya ada late maturity, usia 50 sampai 65 tahun. Nah, kemudian di selanjutnya ada old age, ini lebih dari 65 tahun. Nah, ini sudah bisa tergambarkan sekali bagaimana kepribadian seseorang itu, dan proses dinamikanya itu sudah jelas konsisten terlihat pada diri seseorang. Nah, kemudian Cattell juga menjelaskan sebenarnya yang dimunculkan dari tingkah laku seseorang itu apakah karena faktor nature ataupun nurture. Nah, sebenarnya kalau kita lihat menurut Cattell tadi, perkembangan perilaku
laku yang kita gambarkan sebagai kepribadian manusia itu bisa dipengaruhi oleh bagaimana kondisi biologisnya ya, dan juga bagaimana kondisi stimulus yang ada di lingkungannya. Artinya kedua ini mempengaruhi bagaimana membentuk trait dan kemudian akan membentuk tingkah laku atau kepribadian pada manusia itu. Ini masih nature and nurture, masih sama ya. Kemudian, nah di sini kemudian Kettle itu mengamati bahwa sebenarnya tingkah laku yang ditunjukkan sebagai gambaran kepribadian pada diri manusia itu digambarkan menjadi 3 terkondisi. Yang pertama adalah terkondisi yang sifatnya klasikal, kemudian terkondisi yang bisa menjadi instrumental, dan ketiga adalah terkondisi yang terintegrasi. Nah, dalam classical conditioning atau terkondisi yang klasikal di sini sudah jelas bagaimana terbentuknya tingkah laku itu karena adanya stimulus dari lingkungannya. Jadi ketika ada stimulus, seseorang akan langsung memunculkan tingkah laku atau respon yang diminta. Ketika diminta untuk mendapatkan nilai yang baik, maka respon yang dimunculkan adalah belajar. Nah, itu sudah menjadi asosiasi yang terbentuk antara kognisi stimulusnya. Kemudian yang kedua adalah instrumental conditioning, di mana yang terkondisi ini tingkah lakunya menjadi asosiasi dengan kegiatan untuk pencapaian tujuan tertentu. Misalnya adalah di sini ketika anak menangis secara terus-menerus, maka sebenarnya tujuannya adalah agar ibu atau orang tuanya tidak menghukumnya. Maka yang ditunjukkan tingkah lakunya adalah menangis terus-menerus. Misalnya tadi ketika ingin mendapatkan reward dari kedua orang tuanya, misalnya, maka dia akan belajar secara terus-menerus dan harapan dia akan mendapatkan hadiah dari kedua orang tuanya. Kemudian learning yang terakhir atau pembelajaran yang terintegrasi. Nah, di sini adalah berkaitan dengan gabungan antara klasikal dan instrumental. Jadi di sini ada kaitan bagaimana dia harus berespon dan bagaimana dia akan pencapaian pada tujuan tertentu pada diri seseorang. Misalnya ketika seseorang itu belajar mengenai jangka panjang yang akan dicapai dari proses pembelajaran itu apa? Nah, ini menunjukkan integration learning. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.